Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan hisab awal bulan Komariah dengan metode epimeris. Jadi kemarin kalau kita sudah membahas bagaimana menghitung awal bulan Komariah atau melakukan konversi awal bulan Komariah dari awal bulan miladi, tapi sekarang kita akan membahasnya lebih detail dengan metode epimeris. Banyak sekali sebenarnya metode-metode yang bisa digunakan, bisa menggunakan kitab-kitab yang sudah masuk dalam hisab kontemporer, bisa menggunakan metode-metode seperti epimeris ini, kemudian menggunakan Jenius dan beberapa kitab-kitab lain yang sudah masuk dalam kategori kontemporer. Ada Ad-Durrur Anik dan teman-temannya itu. Nah, kita sekarang karena yang paling mudah kita gunakan dan paling banyak data yang bisa kita manfaatkan adalah metode epimeris ini. Jadi kita menggunakan metode epimeris yang paling dapat kita gunakan dan semuanya bisa karena semuanya punya data dari epimeris. Data epimeris kemarin sudah diserahkan sama teman-teman di grup WA, jadi tinggal buka saja epimerisnya seperti apa, nanti kita tinggal melanjutkan hasilnya. Nah, langkah-langkah dalam menghitung awal bulan dengan metode epimeris ini ada beberapa, ada 4 ya. Ini 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tanggal Masehi akhir bulan Hijriah. Jadi menentukan tanggal Masehi akhir bulan Hijriah ini contohnya jika kita nanti akan menentukan awal bulan Ramadan, maka kita harus melihat tanggal 29 Syakban itu sendiri kapan. Jadi kita melakukan konversi dari kalender Hijriah menuju ke kalender Masehi tanggal 29 Syakban. Nah, setelah ketemu tanggal 29 Syakban, baru nanti kita bisa memproses data-data yang bisa kita ambil di buku epimeris ini. Nanti ada kita menentukan waktu ijtima dan yang selanjutnya adalah menghitung posisi dan keadaan hilal dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, karena yang kita cari adalah awal bulan Ramadan 1442, maka yang perlu kita cari adalah akhir bulan Syakban atau yang seperti saya jelaskan tadi. Ketika kita menentukan awal bulan Ramadan, maka yang kita cari adalah akhir dari awal bulan Syakban. Nah, akhirnya kapan? Akhirnya adalah tanggal 29. Nah, kemudian kalau kita mencari bulan Syakban, maka kita mencari akhir dari bulan Rajab itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil konversi yang sudah saya lakukan, kemudian kita lakukan per tanggal 29 Syakban, maka kita tahu bahwasanya tanggal 29 Syakban itu jatuh pada tanggal 12 April tahun 2021. Jadi tanggal 29 Syakban itu jatuh pada tanggal 12 April tahun 2021. Ini bisa kita, langkah-langkahnya sama seperti langkah konversi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi mulai dari menghitung tahun yang sudah berjalan, kemudian bulan, kemudian tanggal, sampai nanti kita masuk pada melakukan konversi menuju ke kalender Masehi. Nah, sekarang setelah kita ketemu tanggal 29 Syakban, langkah selanjutnya adalah menentukan saat ijtima dulu. Jadi waktu konjungsi atau ijtima. Konjungsi itu apa? Ijtima itu apa? Kalau dalam bahasa Arab, ijtima itu adalah kumpul. Jadi pada saat matahari, bulan sama bumi itu berada pada satu garis, satu bujur ekliptika. Nah, itu namanya ijtima. Nanti yang perlu kita cari adalah yang pertama menentukan FIB atau Friction Illumination bulan terkecil pada tanggal 12 April. Jadi tanggal 12 April itu FIB-nya terkecil. FIB itu apa sih? Mudahnya itu FIB adalah ketampakan bulannya. Paling kecil tuh pada jam berapa pada saat itu. Jadi kita lihat jam GMT-nya, apakah GMT berapa itu nanti kita lihat. Nah, yang perlu diperhatikan ketika pada tanggal tersebut itu tidak ada GMT terkecil atau GMT-nya rata-rata, nanti bisa kita lihat satu hari setelahnya atau satu hari sebelumnya. Karena proses konversi kalender itu sendiri bisa berjarak satu hari sebelum atau satu hari sesudah. Tapi ketika melakukan konversi ini sudah ketemu paling kecil, maka itu adalah friction illumination paling kecil yang sudah
bisa kita peroleh. Kemudian yang kedua, setelah fixation FIB ini kita tentukan atau kita temukan, kalau dalam buku epimeris kita lihat bahwasanya pada tanggal 12 April FIB itu jatuh pada tanggal 3 GMT. Jadi jam 3 waktu GMT itu FIB-nya paling kecil yaitu 0,00115. Nah, kemudian yang kedua menentukan ELM atau ecliptic longitude matahari pada jam tersebut. Nah, itu bisa langsung kita cari di situ adalah 22 derajat 25 menit 27 detik. Kemudian selanjutnya menentukan ALB. ALB itu apparent longitude bulan pada pukul 3 GMT juga. Nah, yang terakhir adalah menghitung sabak matahari. Selisih ELM 3 GMT dan 4. Sabak matahari itu kecepatan derajat matahari dari jam FIB terkecil itu ke jam berikutnya itu jam berapa, selisihnya berapa. Nah, itu kita cari sabak matahari itu 22 derajat 25 dikurangi dengan 22 derajat 28,55. Jadi sabak mataharinya adalah 0 derajat 3 menit 28 detik. Nah, ini ketika kalau kita kurangkan, kalau kita lihat ini adalah nilainya negatif, tapi karena sabak atau kecepatan itu nilainya positif, maka ini juga nilainya adalah nilai mutlak, yaitu nilainya akan selalu positif. Nah, yang terakhir menghitung sabak bulan. Jadi sabak bulan per jam sama kalau matahari tadi dihitung dengan ELM, kalau di bulan itu dihitung dengan ALB. Jadi ALB 3 dikurangi ALB 4. Itu berapa? Nilainya dimutlakkan atau nilainya dinilai mutlakkan. Jadi meskipun nilainya negatif tetap dianggap positif. Nah, yang terakhir adalah menghitung waktu ijtima'nya. Jadi ijtima' itu jam FIB-nya berapa, kemudian ditambah dalam kurung ELM dikurangi LB dibagi dengan sabak matahari dikurangi sabak bulan dikurangi sabak matahari. Nah, ini nanti akan ketemu. Jadi ijtima'nya kalau kita hitung berdasarkan hal ini adalah jam 2 lebih 31 menit 13,33 detik GMT. Kalau kita masukkan ke WIB, kita tinggal tambah 7 saja, yaitu jam 9 lebih 31 menit 13,33 detik. Jadi ijtima' terjadi pada bulan Ramadan atau pada akhir Sya'ban tahun 1442 adalah terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 jam 9 lebih 31 menit 13,33 detik waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Timur ya sudah kita tambah 2 jam saja. Berarti jam 11, kalau waktu Indonesia Tengah tinggal tambah 1 jam saja. Itu dulu untuk langkah yang pertama yaitu menentukan saat ijtima'. Nanti kita ketemu lagi pada materi selanjutnya yaitu materi tentang nilai-nilai yang detail. Nanti kita akan melihat berapa tinggi hilal, kita akan melihat berapa istilahnya irtifanya itu dan sebagainya nanti akan kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.